Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ilham Firdianto. Saya merupakan mahasiswa program studi Agroteknologi 23 dengan NIM 231510501042. Di sini kita akan berkenalan dengan pertanian presisi. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan pertanian presisi? Itu masuk pada pokok pembahasannya pertama. Pertanian presisi merupakan suatu sistem pertanian di mana lingkupnya itu manajemen mengenai pertanian modern yang memanfaatkan teknologi informasi, sensor, data spasial, dan otomatisasi untuk mengelola lahan, tanaman, sumber daya pertanian secara cepat dan juga spesifik lokasi. Atau pertanian presisi ini biasa kalau dalam bahasa Inggrisnya itu ada smart agriculture, precision agriculture, dan masih banyak lagi istilah-istilah yang ibaratnya sama konsepnya, yaitu pada pertanian presisi itu sendiri, namun cangkupannya lebih luas lagi teman-teman. Di sini ada manfaatnya dari pertanian presisi itu sendiri. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk, air, dan juga pestisida serta input-input lainnya yang dibutuhkan dalam lingkup pertanian itu sendiri. Sehingga dari biaya itu bisa dikurangi, masuk pada manfaat yang kedua di mana mengurangi biaya operasional dan juga limbah lingkungan. Yang pastinya dengan penggunaan pertanian presisi ini diharapkan bahwasanya dana yang awalnya atau biaya yang awalnya membludak akibat dari input yang dikelola itu malah terbuang sia-sia, seperti pupuk yang tidak terserap secara optimal oleh tumbuhan, mohon maaf, oleh tanaman. Terus banyaknya biaya operasional, misal kita membutuhkan tenaga kerja dan sebagainya, dan juga pastinya nanti pupuk yang tidak terserap ini menjadi limbah pada lingkungan, itu dapat diminimalisir menggunakan pertanian presisi ini teman-teman. Selanjutnya itu manfaat yang ketiga ada meningkatkan hasil panen dan kualitas produk, yang tentunya dengan menggunakan pertanian presisi ini akan mengoptimalisasi dari output yang sudah dimanfaatkan secara harfiah ibaratnya, dengan menerapkan konsep-konsep pertanian presisi itu sendiri. Dan juga selanjutnya untuk manfaat yang terakhir, memberikan data historis untuk pengambilan keputusan jangka panjang. Artinya dengan data-data yang disajikan secara real time dari penggunaan mesin dan juga alat-alat teknologi yang menggunakan konsep pertanian presisi ini dapat menjadikan suatu patokan bagi seorang petani untuk mengambil suatu keputusan tertentu apabila misal dari lahannya itu entah kurang pH-nya terlalu rendah atau terlalu asam, atau kandungan pupuknya itu NPK-nya ini tidak merata di masing-masing luasan lahan, serta suhu-suhunya itu yang tidak optimal dan sebagainya. Dan masih banyak lagi lingkup dari si pertanian presisi ini, tidak hanya pada beberapa aspek yang sudah saya sebutkan tadi. Di sini ada beberapa penerapan, contohnya itu pada pemetaan kesuburan tanah dengan menggunakan drone dan GPS, ada irigasi otomatis yang hanya mengalirkan air ke bagian lahan yang kering, dan juga pemupukan variabel berdasarkan hasil analisis tanah di tiap zona. Masuk pada contoh dari teknologi pertanian presisi, di sini setidaknya ada 8 contoh yang sudah saya lampirkan pada PPT yang sudah saya buat. Yang pertama yaitu Global Positioning System atau GPS dan Global Navigation Satellite System atau GNSS gitu, maaf teman-teman. Nah, untuk fungsinya apa? Untuk menentukan posisi dan batas lahan dengan akurat. Di mana contoh penggunaannya itu seperti mengarahkan traktor otomatis agar berjalan lurus dan efisien, membuat peta sebaran unsur hara, entah itu tanah atau hasil panen, atau biasanya disebut dengan yield mapping. Oke, masuk pada contoh yang kedua yaitu citra satelit dan drone. Di mana citra satelit ini berfungsi untuk memantau kondisi tanaman dari udara, teman-teman. Itu biasanya juga ada pada drone yang lingkupnya itu biasanya untuk citra satelit itu kenapakan dari masing-masing lahan atau luasan lahan tertentu yang diambil dari angkasa sana. Dan itu digunakan untuk mendeteksi area yang kekurangan air atau karena hama, bahkan terus untuk mengukur indeks vegetasi atau NDVI, mana sih cara bacanya? Ya gitu pokoknya teman-teman, untuk menilai kesehatan suatu tanaman. Maaf. Terus ada selanjutnya itu fungsinya untuk pemetaan lahan pertanian dengan beberapa skala tinggi dan juga cepat. Selanjutnya untuk sistem yang ketiga yaitu dari teknologi pertanian presisi ada sistem irigasi otomatis dan sensor kelembapan tanah, di mana fungsinya sudah jelas, yaitu untuk mengatur pemberian air berdasarkan kebutuhan nyata tanaman dan juga bagaimana petani mengetahui kelembapan dari suatu tanah itu secara real time. Dimana untuk contoh penggunanya seperti pada smart irrigation system dengan sensor yang mendeteksi kelembapan tanah dan mengalirkan air hanya di area yang kering. Menghemat air setidaknya itu untuk irigasi otomatis ini bisa sampai 30 hingga 50% teman-teman. Cukup
menjanjikan dan menghemat sumber daya yang ada, namun tetap optimal pada penggunaannya. Pada contoh studi kasus yang keempat yaitu sensor tanaman dan tanah atau soil dan crop sensor, di mana fungsinya yaitu mengukur kondisi tanah dan tanaman secara langsung di lapangan. Untuk contoh penggunaannya itu pada sensor NIR atau near infrared, dan juga untuk mendeteksi kadar nitrogen pada daun. Dan juga itu ada sensor pH, EC, dan juga suhu tanah untuk menentukan kebutuhan pupuk. Jadi kayak dari sistem sensor ini benar-benar dilihat bahwasanya akan bagaimana keadaan dari si tanaman atau tanah di sekitar situ, apakah ada bahkan serangan dari si hama atau dari input-inputnya itu sendiri itu mengalami kekurangan atau indikator-indikator lainnya itu mempengaruhi si pertumbuhan tanaman itu sendiri, teman-teman. Dan itu dapat dideteksi melalui sensor ini. Selanjutnya ada mesin dan alat pertanian berbasis otomatisasi dan GPS, di mana fungsinya sudah jelas, yaitu melakukan kegiatan pertanian dengan akurasi yang cukup tinggi. Untuk penggunaannya itu seperti autonomous tractor, di mana traktor tanpa pengemudi yang mengikuti jalur GPS. Terus ada variable rate technology atau VRT untuk memberikan pupuk atau pestisida sesuai dosis yang dibutuhkan setiap zona. Contoh yang keenam itu ada sistem information geographics atau GIS, di mana fungsinya itu biasanya untuk menganalisis data, entah itu data spasial untuk pengambilan keputusan, teman-teman. Jadi misal di suatu luasan lahan tertentu itu setelah kita datang ke lahan tersebut, terus kita mengambil beberapa titik sampel dan sebagainya, menghasilkan suatu data, misal pH di lahan A, di petak A, dan juga di petak B dan sebagainya itu mengalami perbedaan dan sebagainya. Itu bisa dimasukkan di GIS ini sehingga menjadi landasan bagi petani untuk mengambil keputusan untuk bagaimana pengelolaan si lahan A ini kayak gimana, di lahan B ini kayak gimana. Itu bisa dilakukan dengan si GIS ini. Dan yaitu untuk contoh penggunaannya seperti membuat peta produktivitas topografi dan juga kesuburan tanah, seperti yang aku sebutkan tadi termasuk yang pH itu, terus menentukan zona pengelolaan berbeda dalam suatu lahan. Nah, disinilah dimana keputusan itu dari petani setelah menganalisis dari yang ada di GIS, nantinya untuk keberlanjutannya yaitu diharapkan bahwasanya petani ini bisa mengambil suatu keputusan tertentu sehingga menjadi landasan mereka untuk bertindak pada lahan pertaniannya yang akan dikelola itu sendiri, teman-teman. Masuk pada contoh yang ketujuh yaitu aplikasi dan platform digital atau IoT dan juga big data farming. Nah, untuk kedua aspek ini itu fungsinya untuk mengintegrasikan data dari berbagai sensor dan ke dalam satu sistem, di mana harapannya yaitu penggunaan aplikasi seperti Climate Field View, Farm Logs, dan juga first gimana sih ini bacanya? Ya pokok itu untuk memantau pertumbuhan tanaman secara dan juga kondisi cuaca serta penggunaan input secara real time. Mohon maaf, teman-teman. Nah, yang selanjutnya yaitu kecerdasan buatan atau AI yang sudah kita banyak gunakan pada setiap penggunaan platform AI itu sendiri. ChatGPT salah satunya untuk ya kita membuat ya bahan untuk mencari referensi, mencari jurnal, atau juga bertanya dan sebagainya. Siapa sih yang nggak kenal AI? Dan AI itu juga termasuk merupakan bagian dari penerapan teknologi pertanian presisi itu sendiri, teman-teman. Dan juga ada juga machine learning itu sendiri, di mana AI atau machine learning ini itu fungsinya untuk menganalisis data besar atau big data untuk prediksi dan rekomendasi. Contohnya penggunanya itu memprediksi waktu tanam terbaik berdasarkan data cuaca dan juga deteksi dini penyakit tanaman dari foto daun. Sehingga dari penggunaan si AI ini setidaknya sebelum kita terjun kita punya dasar yang meskipun tidak kuat, itu masih dasar yang benar-benar dasar dan kita perlu telusuri lagi kebenarannya. Jadi nggak asal ngambil keputusan, jadi setidaknya kita paham betul, nggak paham betul sih, masih paham dalam cukup lingkupnya, tahu tentang bagaimana rekomendasi-rekomendasi atau prediksi-prediksi yang nantinya disampaikan oleh AI itu sendiri, teman-teman. Nah, mungkin itu saja untuk pemaparan dari materi yang sudah saya sampaikan tentang pertanian presisi itu sendiri, teman-teman. Nah, mungkin untuk yang mau tanya-tanya seputar pertanian presisi bisa drop di kolom komentar. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih banyak teman-teman sudah menyimak video aku dari akhir hingga dari awal hingga akhir, maksudnya hingga semua materi sudah aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kalian semua. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.